Selamat pagi sekali lagi Mas Rosma. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Nah, hari ini kita mau belajar dari tema subtema 3. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdua dan menyanyikan lagu aja dulu tidak berbalik. Siapa yang bisa cepat? Sini sama siapa berdiri? Berdiri semua. Siap, siap. Sampai Merauke Jaya. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Coba dibuka dulu. Ya bisa buka bukunya. Nah, sebelum masuk ke situ, itu judul bacaannya adalah proklamasi. Sebelum masuk ke buku bacaan, perhatikan dulu ke sini. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa heroik itu terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang bangsa mengusir penjajah. Siapa yang tahu apa itu heroik? Tindakan heroik yaitu tindakan yang memiliki sifat-sifat pahlawan seperti berani. Apalagi yang tahu sifat-sifat pahlawan? Perjuangan. Nah, peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Nanti kita bahas beberapa peristiwa heroik. Ingat ya, heroik itu adalah tindakan atau sifat yang memiliki sifat
menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Itulah tindakan heroik yang terjadi di Yogyakarta. Nah, tindakan heroik yang kedua terjadi di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Jamanto, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru. Jadi bendera Belanda itu adalah merah putih biru di atas hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Nah, dulu inilah Hotel Jamanto. Didirikanlah di sini ibu orang si Belanda lah. Bendera orang itu di sini warna apa? Merah putih biru. Merah putih biru. Datanglah rakyat Surabaya. Manggillah orang itu ke depan sini, datang sini, terus dirobek yang warna biru. Sisalah merah putih. Bendera merah putih. Merupakan bendera Indonesia. Itulah perjuangan di Surabaya. Yang ketiga, peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh PKR dan laskar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas untuk mengenang peristiwa itu. Di Semarang didirikan monumen Tugu Muda. Nah, inilah monumen Tugu Muda yang ada di Semarang untuk mengenang pejuang para pemuda dalam melawan orang Jepang. Inilah mudanya ini. Sekarang kita masuk ke peristiwa heroik yang ada di Aceh. Siapa yang bisa membaca dulu? Monika, suasana. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari kelompok masyarakat membentuk angkatan pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebutkan dengan pertahanan pemerintahan. Di tempat yang telah mereka rebut, para pemuda membentukkan bendera merah putih dan bersatu mengikuti senjata para tentara Jepang. Nah, selain yang dari ketiga tadi, ternyata tindakan heroik juga terjadi di Aceh. Tindakan heroik yang berikutnya terjadi juga di Bali. Siapa yang bisa membaca dulu? Ayo, dengan suara yang kuat dibaca dulu ini. Orang bisa dulu? Ayo. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya pemulihan untuk menerapkan kedaulatan Siapa yang bisa? David. adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh DRK Kakabani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa sementara Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Upaya RI itu Republik Indonesia ya. Nah, upaya lanjut. Menegakkan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Iya. Selain di Kalimantan dan di Palembang, ada juga tindakan heroik yang terjadi di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi.
bersatu juga di dalam Bineka Tunggal Ika. Di dalam Bineka Tunggal Ika. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita akan bertemu dengan keanekaragaman. Untuk menerapkan nilai-nilai Bineka Tunggal Ika, kita tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kita harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-teman. Dengan begitu perbedaan dapat membuat hidup menjadi lebih indah. Nah, di sini ada beberapa cara menghargai keberagaman yang ada. Yang pertama, Memahami keberagaman agama dengan melaksanakan ajaran agama yang benar. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Tidak memandang rendah agama lain. nah, cara yang kedua yaitu menghormati keberagaman suku. Dapat dilakukan dengan menerima suku lain dalam pergaulan sehari-hari. Dilakukan itu karena di sekitar kita ini juga terdapat beberapa suku. Nah, menghargai orang itu baik. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang suku-suku di Indonesia. Yang ketiga, tidak menganggap suku sendiri lebih unggul. Jangan kau anggap kamu itu lebih jauh daripada sukumu. Makan kayak gini suku kami enggak. Kalau mau makan ini agama kami enggak. Boleh seperti itu ya. Tidak boleh menganggap suku atau agama kita sendiri itu yang lebih baik daripada suku orang lain. Cara yang ketiga dalam menghargai keberagaman adalah menghormati Keberagaman sosial budaya yang dapat dilakukan dengan melestarikan seni pertunjukan tradisional. dan dapat digunakan dengan cara yang kedua yaitu Menghargai hasil kebudayaan suku lain. yang ketiga Menghormati kelompok lain yang menjalankan adat istiadatnya. bersiap. Wow! Sudah tahu kan cara menghargai keberagaman yang ada? Nah, yang tadi yang suka mengejek-ejek agama orang lain, bahasa orang lain, suku-suku teman yang lain yang berbeda dengan dirimu sendiri, jangan lagi kau lakukan. Hargailah semua perbedaan itu, karena perbedaan itu yang membuat Indonesia menjadi kaya akan keberagaman